Bapak miskin! Bapak koruptor! Bakbuk bos ini gebak. Motorku hilang. Dari pemainnya aja udah. Enggak. Dari konteksnya aja ini nggak tahu ini real life. Mereka lagi bercanda di syuting. Atau film pendek, ini bingung nih Pak. Pak Rigen, Pak Rispo. Ini apa? Bikin ngaceng pak. Apa tuh anjing? Ngakak kencang. Oke. Tuh dia tuh nih si adek nih. Kalau ada jokes-jokes yang kayak gitu paling suka tuh. Ketawa paling kenceng tuh. Nggak, tapi kalau mereka bikin apapun udah pasti seru sih. Iya. Menurutku betul. ya. Karena chemistry-nya udah kebangun ya. Iya, kebangun itu kayaknya itu udah nggak pakai skrip deh. Ya. Cuman alur ceritanya dia tuh ngojek, terus Iya. anaknya minta HP, nggak ada uang. Tapi pas masuk tuh aku ngiranya, bagus nih film nih. Udah mulai sedih-sedih loh. Walaupun kata-katanya udah ngaco ya. Iya. Cuman dari angle, dari color grading itu, ini sedih. Udah banget. enak ya, enak Sedih banget ya. sedih banget. Bapak nggak bisa beli HP. Gimana sih? Anjing sih. Itu unexpected juga sih. Banyak banget hal-hal unexpected. Menurutku karena mereka ya komedian aja sih ya. Iya. Karena komedian mereka itu mengeluarkan jokes-jokes yang spontan abis gitu kan. Ya memang GJLS ini GJLS. Production ya, bener ya. Gimana menurut Bapak? Nah, kalau buat aku ya pribadi ya dari film ini ya. Sebenarnya film ini tuh memang benar-benar mereka tuh garapnya serius ya. Nggak tahu ini garap serius apa enggak, Pak. Dari properti primer banget mereka ada drone, ada apa gitu. Iya. Cuma memang dari cast-nya semuanya kan komedian, ya kan? Cast-nya semuanya komedian, jadinya mau digarap seserius apapun lucu gitu loh. Bahkan tadi Bang Rigen tuh ada yang ketawa beneran itu. Banyak banget ini yang lepas dari ya memang nggak tahu itu karakter atau enggak ya. Cuman ketawa beneran tuh. Iya, saya nggak kuat. Yang keluar aslinya tuh Bang Rigen tuh pas lagi ketika dua orang ini datang Rispo sama siapa tuh satu lagi. Iya. Datang HP gue mana, HP gue hilang gitu kan. Mereka kan pada megang nyemol tete tuh. Gitu. Mulai marahnya Bang Rigen ya. Marahnya Bang Rigen ya. Itu seru banget. Tapi ya gini loh. Ini film tuh bisa buat pembelajaran sebenarnya. Iya. Pembelajaran ini serius ya. Pembelajaran serius ya. Di mana sebuah komedi disajikan itu maka akan melepaskan batasan-batasan normal. Betul. Jadi ketika penikmatnya nonton film pendek ini nggak bisa bilang wah sopan banget sih nyontoin nggak bener gitu loh. Ini komedi bro. Komedi. Ini komedi. Jadi jangan misalkan bilang ngeledek atau misalkan melakukan kayak tadi kekerasan ya termasuknya ya. Tapi kan kekerasan komedi gitu loh. Jangan terus film gak bener nih, nyontoin gak bener. Ya konteksnya lo lihat dulu ini tuh film komedi bro. Betul, kayak waktu kemarin kan ada film pelawak-pelawak yang bukan film itu, yang film Syur itu Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede kan itu juga konten arahnya ke vulgar kan. Pinter-pinter milih gitu kan. Ya kalau ini kan konteksnya komedi, memang mukul orang bisa jadi ketawa asal jokes patah kayak gitu. Iya, yang penting jangan sampai terus jadiin ke anaknya ini tuh nggak contoh anak nggak baik masa ke anak ke bapaknya kayak gini. Ya jangan ditontonin lah. Iya, jangan ditontonin lah, itu konsumsi buat
bapaknya malah. Kalau misalkan kamu pengen nonton komedi, pengen ketawa-ketawa, pengen cari hiburan, refreshment nonton. Kalau lagi butak nonton kayak gitu ya, kalau misalkan nggak butuh hiburan ya jangan nonton film kayak gini gitu. Iya. Carilah yang serius-serius gitu filmnya. Aku lagi pengen cari referensi film cinta-cintaan, nonton ini ya rusak. Karena film ini serius, nggak jelas banget, serius nggak jelas banget. Dari ya ada jalan cerita, ada ya. Cuman kayak sepanjang film ini kacau, bener-bener kacau. Itu literally kacau. Tapi bisa dinikmatin. Itu ya orang kalau udah ada nama memang itu ya. Dan mereka chemistry-nya kuat banget. Mau dibikin apapun, itu komedinya pasti masuk. Jadi benar-benar ditunggu nih film berikutnya nih Bang Rigen nih. Iya. Aku pengen banget nonton yang berikutnya buat hiburan bener. Seru banget, nggak bosenin, nggak betein. Film 11 menit yang maksudnya secara isi itu cuman cerita tadi ya singkat banget ya. Seorang tukang ojek yang nggak bisa beliin HP anaknya. Sesimpel itu dan HP customernya hilang. Udah sesimpel itu tapi digarap 11 menit dan itu aku yakin shootnya berulang-ulang gitu ya. Sampai siang-siang dan itu kayaknya kalau nggak salah di perumahan itu nih. Perumahan. Mungkin perumahan salah satu kru atau perumahan salah satu dari mereka itu. Iya betul. Dan balik lagi kalau misalkan ke dari segi color grading dan apa-apa udah rapi sih buat aku ya. Ya karena mereka juga pro juga kan, udah ada tim jadi juga. Memang makanya kenapa aku bilang ini tuh digarap serius sih sebenarnya. Iya. Digarap serius sih karena dari warnanya juga nggak ada yang itu dan anjing banget ketika Respo mundur, color gradingnya sengaja dirubah gitu. Jadi karaoke ya. Dikasih subtitle, bahkan subtitlenya itu habis ngomong anjay gitu tuh, lupa ngomong anjay padahal nggak boleh ngomong anjay. Editornya goblok juga. Rating kalau aku sih ini komedi fresh banget, oke lah di angka 8, di angka ya nggak tahu sih rating gimana soalnya aku nggak merasa ini short film. Short movie sih. Short movie, dia nulisnya judulnya short movie. Iya, cuma kayak lagi nonton mereka lagi stand up aja, kayak cuman konten YouTube aja. Kayak mereka lagi ngonten aja gitu loh. Kalau dari aku pribadi aku bisa ngasih nilai ini 9. Soalnya gini, ini sebenarnya nyindir banyak banget, Pak. Kalau mau disebut nyindir ya, nyindir banyak banget gitu. Ketika sekolah mengharuskan siswanya punya gadget yang mumpuni untuk Zoom. Oke. Terus tanpa campur tangan pemerintah ya. Kalau pemerintahnya bagi-bagi HP gratis sih oke. Gitu kan. Terus ketika tukang ojek yang maksudnya keadaan ekonominya itu udah sepi gitu karena mungkin udah terbantai oleh ojek online gitu kan. Ojek pangkalan atau ojek tradisional itu udah nggak ada pemasukan lagi. Berarti kan kurangnya di penyebaran informasi atau penyebaran informasi yang merata gitu ke masyarakat bahwa ojek online itu kayak gini gitu kan. Oh tapi dulu rusuh kan ya? Rusuh itu gara-gara penyebaran informasi yang nggak merata itu rusuh, Pak. Akhirnya ojek pangkalan daftar ojol juga. Iya kan karena akhirnya bisa dimengerti juga ya gitu kan. Terus yang ketiga di sini untuk lembaga sensor. Iya, bangsat. Tadi kita hampir nggak bisa nonton guys, karena dari lembaga sensor itu untuk 70 tahun ke atas. Bangsat. Insya Allah lulus sensor. Itu dari depan aja udah dapet punchline sih. Udah lucu. Menurutku iya udah lucu. Dari lembaga sensor aja udah punchline itu. Nah, ini sindiran buat lembaga sensor nggak sih? Sampai kayak film-film Doraemon disensor gitu. Iya. Siapa yang mau ngaceng sama Shizuka anjing? Nah, kan aneh banget kalau buat aku sih. Jadi kalau misalkan mau sensor tuh jangan yang terlalu berlebihan lah. Terlalu berlebihan itu menunjukkan bahwa wawasan warga kita tuh jadi ini memang di bawah rata-rata gitu aja. Malah ketika menyensor kayak itu, kalau nggak salah di Trans 7 atau apa, pentil sapi Pak atau pentil kucing
disensor, bangsat. Pentil sapinya di blur. Yang nafsu siapa? Nah, ya gini ya. Semakin disensor malah anak kecil yang tadinya tidak memikirkan apa-apa jadi bertanya. Iya, kan? jadi malah jadi malah terarahkan ke hal-hal yang seperti itu kan. Iya, jadi ya itulah apa banyak sentilan-sentilan. Jadi buat lembaga sensor mungkin lebih di apa namanya? diklasifikasikan lagi mana yang harus disensor, mana yang harus memang mendapatkan bimbingan orang tua, dan orang tua juga jangan sampai melepaskan perhatiannya ke anak-anaknya buat nonton film. Tapi TV memang masih banyak ditonton. TV kan sekarang ya kalau misalnya buat beberapa keluarga, TV itu masih jadi salah satu alat untuk alasan mereka ngumpul bareng loh Pak. Iya, tapi kalau sekarang itu kan Smart TV. Iya, Smart TV. Lagi-lagi nontonnya YouTube, Netflix. Ya balik lagi berarti kan bimbingan orang tua Iya, tuh, HBO. orang tua. HBO. Harus dengan bimbingan orang tua. Yang tulisannya HBO dibaca HBO. Masuk. Ya. Harus bimbingan orang tua. Tulisannya cuman bimbingan orang tua, Pak. Enggak ada. Gitu ya. Cuman PO. Oh itu makin liar itu. Itu makin liar. Anda membangunkan singa yang sedang tidur. Oke, rating dari aku 9, benar 9. Bagus, banyak sindiran-sindirannya yang udah dibungkus dalam bentuk komedi. Terus kekerasan kayak tadi yang nendang-nendang itu sebenarnya nyindir juga itu. Beberapa pelawak dulu kan kena kasus kayak Komeng gitu ya. Pas waktu bercanda bikin lawakan bersama Adul gitu ya. Lu misalkan bukan berarti dia tuh ngata-ngatain karena ini konteksnya komedi gitu. Iya, Dan itu aja sih. Banyak banget sindiran yang dimasukin dalam video ini, padahal pas Bang Rigen nonton ternyata Bang Rigen enggak ada pikiran kesono gua. Ini lagi dibagus-bagusin loh Bang, tolong disupport. Mungkin dia malah ini nggak kepikiran ini film. Iya. Bacot nih anak. Rispo. Iya, Rispo. Oke. Segitu dulu ya. Segitu dulu dari kita. Berapa menit sih? Kayaknya cepet banget. Wah, 12. Lama juga ya. Nah, ya pokoknya rekomendasi lah buat nonton. Iya, rekomendasi. Ini rekomendasi untuk kalian yang cari hiburan nih. Cari hiburan, tapi dari sinematografinya juga dapat sih buat color grading atau apa-apa tuh bisa dilihat lah di sini buat gimana ya nunjukin color gradingnya Indonesia banget gitu ini sih sebenarnya. Iya, benar. Kata-kata hari ini Bang Edi. Iya. Dari tadi nggak ada tuh. Silakan Bang Edi kata-kata hari ini. Oke, buat anak-anak yang pengen HP, jangan nangis. Karena kalau kalian nangis bukannya dibeliin HP, tapi malah dibanting sama Ferry. Oke.